Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, ngapunten niki rolling kali Ustaz Rafiq nih, karena hari napa? Kamis kemarin kalau pas teng luar kota. Ada dalam doa itu, dalam doa sholat, ini yang dikaitkan dengan peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu dialog Nabi ketika sampai di Sidratul Muntaha, lalu menghadap Allah. Doa apa nih Pak? Sholawat. Doa dalam sholat. Tahiyat nggih. Kalau orang Indonesia itu ngomongnya tahiyat, asli ini napa namanya? Tasyahud nggih. Kalau jenengan ngomong di luar kok tahiyat, jarang yang tahu. Rata-rata Indonesia niku nama itu diambil dari awalannya. At-tahiyatul napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, awalnya tahiyat akhirnya menjadi doa tahiyat. Padahal itu namanya tasyahud, nggih, tasyahud. Jadi kisah ini populer di kalangan orang-orang Islam sebagai penjelasan makna atas bacaan tasyahud. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa kisah dialog tersebut tidak memiliki sanad yang sahih. Tidak memiliki sanad yang sahih. Hanya dikenal dalam penjelasan kitab-kitab sirah, berarti sejarah, kitab sejarah, kemudian kitab tasawuf, dan yang satu adalah kitab tentang hikmah. Jadi sekali lagi, bukan sebagai dalil yang dapat digunakan secara mutlak, atau bukan sebagai hadis yang dapat dijadikan dalil. Tetapi apakah boleh dijelaskan atau boleh disampaikan? Boleh, karena yang menyampaikan adalah para ulama. Jadi menurut kisah-kisah yang ada di buku-buku sirah, kemudian buku tentang tasawuf, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di hadapan Allah, beliau mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini versi kita Pak, versi kita. Ada at-tahiyatul lillah, ada wassolawatu dan seterusnya. Versi yang lain, segala kehormatan, keberkahan, rahmat dan keselamatan serta kebaikan hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyampaikan tadi Pak? Yang mengucapkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa artinya pun? Assalamu keselamatan, alaika atasmu, ayuhan nabiyyu wahai nabi, wa rahmatullahi dan rahmat Allah, wa barakatuh dan keberkahan Allah. Masya Allah. Jadi ini menurut penjelasan bahwa kalimat ini diucapkan, tidak tahu mengucapkannya seperti apa, karena ini Allah. Disampaikan Allah kepada Nabi sebagai jawaban
at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lalu oleh Nabi, ya, tadi Nabi kan diberi salam Pak. Oleh Nabi kemudian dijawab lagi, assalamu alaina. Semoga keselamatan atas kami. Ya. Kalau konteks sekarang, konteks kita, kami ini berarti siapa Pak? Siapa Bu? Kita semuanya, minimal keluarga kita. Minimal itu ya, minimal keluarga kita. Nah, ya. Assalamu alaina. Kemudian wa ala ibadillahis salihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Masya Allah. Jadi doa tahiyat itu luar biasa untuk kita dan untuk hamba-hamba yang soleh. Doa tahiyat Pak. Luar biasa doa tahiyat itu. Lalu yang terakhir diakhiri dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang kita fokus kepada kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Napa artinya pun mau? Semoga keselamatan atas kita wa ala ibadillahis salihin, dan untuk hamba-hamba yang soleh. Di sini kalimatnya pertama tadi Pak, assalamu alaika. Ini kita baca tetap ka Pak. Napa artinya pun ka nih Bu? Engkau, kamu. Berarti langsung Pak, berhadapan karena engkau. Itu tetap kita pakai sampai sekarang. Berarti seakan-akan kita ini ketika sholat itu langsung kirim salam, atau bahasa yang lebih ekstrimnya bersilaturahim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhadapan-hadapan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Semoga keselamatan untukmu, bukan untuknya, tapi untukmu. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Lalu assalamu alaina, untuk kita, wa ala ibadillahis salihin, dan untuk hamba-hamba yang soleh. Terutama hamba-hamba yang soleh yang telah lampau, yang telah lalu, yang terdahulu. Sebab semakin lama orang itu semakin kurang baik, dan akhirnya tidak baik. Jadi yang paling soleh ya zamannya para sahabat, yang paling soleh itu setelah Nabi, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Lalu siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Salah satu keterangan surat An-Nisa ayatnya lupa, yang sering kita baca di doa sholat taraweh Pak. Siapa mereka itu? Yaitu minan nabiyyin. Lanjutannya apa? Was-siddiqin. Terus? Wasyuhada'i was-salihin. Minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang sidik, yang benar, wasyuhada'i, dan orang-orang yang syahid. Yang terakhir adalah was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi kalimat ini kalau disederhanakan Pak, ya para nabi, kemudian sahabat nabi, terutama asyara mubasysyirina bil jannah, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian istri-istri nabi, kemudian putra-putri nabi, lalu yang terakhir adalah cucu-cucu nabi. Masya Allah. Jadi ketika kita membaca tahiyat assalamu alaina, ini kita ingat keluarga kita ingat jamaah Masjid Al-Hidayah, kita ingat orang Siwalan Kerto, kita ingat orang-orang Indonesia yang Islam, dan seterusnya kita. Lalu wa ala ibadillahis sholihin, dan salam itu juga untuk hamba-hamba yang soleh, terutama yang terdahulu. Berarti kita ingat atau kita memberi salam kepada
para nabi, para sahabat nabi, kemudian istri-istri nabi, lalu putra-putri nabi, dan minimal yang terakhir adalah cucu-cucu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, kita mulai dari nabi, Pak, dari para nabi. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir ya, ayat 78. Walaqad arsalna rasulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Bahwa sesungguhnya kami ini mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Engkau siapa, Pak? Nabi Muhammad Rasulullah. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Lalu pertanyaannya adalah, yang diceritakan kepadamu itu ada berapa, Pak? Ada berapa, Bu? 25. 25. Berarti yang tidak diceritakan masih banyak, masih banyak. Maka berdasarkan riwayat, berdasarkan sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini dulu adalah pemimpin suku yang pekerjaannya, kalau ada orang dagang dirampok, tapi tidak semuanya, Pak, supaya mereka bisa berlanjut. Nanti kalau balik dirampok lagi, sebagian, tidak semua. Nah, ini pemimpinannya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ketika dengar selentingan bahwa di Mekah ada seorang nabi, beliau mengutus adiknya untuk menyelidiki. Setelah disampaikan kepadanya, beliau masih belum puas. Akhirnya datang ke Mekah sendiri. Datang sembunyi-sembunyi karena takut dengan orang Mekah. Sampai 3 hari, akhirnya ketemu Sayyidina Ali itu, Pak. Diajak kepada Nabi. Berarti Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah Islam. Hadisnya seperti apa? An Abi Dzarrin qala qultu ya Rasulullah kam wafa'ul anbiya, kata Abu Dzar nih, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi itu? Lalu Nabi mengatakan, qala, kata Nabi, mi'atu alfin wa arba'atun ishruna alfan. Berapa tadi? Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Mi'ah itu berapa? Ratusan, 100. Alfin 1000, berarti 100.000. Kemudian wa arba'atun, dan 4. Wa ishruna alfan, ishrun berapa? Ishruna 20 alfan 1000. Masya Allah, berarti 124.000. Bayangkan, Pak, jadi Nabi itu jumlahnya 124.000. 124.000 ini kira-kira nek dikumpulno nggih sak pinten niku? Stadion Bung Karno pinten, Pak? 80.000 nggih. Berarti kurang nggih. Andaikan nabi-nabi itu dikumpulkan, nggih, Stadion Bung Karno itu masih kurang. Masih belum muat. 124.000 nggih. GBK pinten? 80 lulus nggih. Masya Allah. Lalu kata Abu Dzar, qultu, saya bertanya lagi, fakam ar-rasulu min dzalik, berapa dari 124.000 itu yang merupakan rasul? Lalu dijawab Nabi, qala salasatu mi'atin. Salasa berapa? 3. Mi'atin 100, berarti 300 maksudnya. 300. Salasa mi'atin wa khamsata asyara. Khamsa
5. Asyara 10. Berarti 15. Maksudnya adalah 315 Rasul, Pak. Jumlah Rasul. Oke, berarti banyak, Pak. 315 sak Masjid Al-Hidayah. Dikumpulno nggih. Sak Masjid Al-Hidayah. Berarti di antara nabi itu ada yang bukan rasul. Dengan kata lain, kalau rasul berarti sudah mencakup nabi. Kalau nabi belum tentu menjadi rasul. Apa bedanya? Jadi kalau rasul itu dia mendapatkan perintah untuk menyampaikan, mendapatkan suhuf, tidak harus kitab, boleh suhuf untuk disampaikan kepada umatnya. Sementara yang di bawahnya, yaitu nabi-nabi yang di bawahnya, itu cukup melanjutkan perintah itu dilanjutkan, tidak perlu pakai perintah lagi. Nah, itu namanya nabi. Tetapi kalau dia menerima perintah dalam kurung wahyu, maka dia disebut rasul. Kalau dia hanya melanjutkan tapi diangkat oleh Allah melanjutkan ajaran rasul sebelumnya, maka dia seorang nabi. Masya Allah. Jadi nabi itu jumlahnya ada 124.000. Dari 124.000 itu yang menjadi rasul hanya 315. Dari 315 itu yang disebut di dalam Al-Quran ada 25. Nah, 25 rasul ini disebut oleh para ulama Al-Mujtabah. Bukan Al-Mujtabah, sinten Pak? Khomeini mboten nggih. Al-Mujtabah atau Al-Mukhtar, yang artinya terpilih. Jadi nabi-nabi itu yang dipilih oleh Allah itu kemudian disebut di dalam Al-Quran. Lalu dari 25 nabi itu ada yang disebut dengan ulul azmi. Ada berapa, Pak? 5. Sinten mawon, Bu? Ibrahim, Isa, Musa, Muhammad, nggih pasti, nggih. Satunya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi 5 nabi ini pilihan dari 25. Kenapa disebut dengan ulul azmi? Ulul artinya punya, azmi itu azam. Azam itu tekad. Tekadnya kuat. Jadi Nabi Nuh itu pernah berdakwah hingga 450 tahun. Itu hanya mendapatkan umat enggak sampai 100. Kuat sekali tekadnya. Sehingga ini kemudian cerita ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika sedang drop, ketika sedang down. Cek uangnya lewang Mekah dijak Islam. Akhirnya kemudian diturunkan kisah-kisah begitu, kisah Nabi Nuh. Seakan-akan mengatakan bahwa ini loh dulu ada nabiku yang berdakwah selama 450 tahun hanya mendapatkan orang 80. Lah sampean baru beberapa tahun sudah mendapatkan lumayan. Nah, akhirnya bangkit lagi Pak semangatnya Pak. Masya Allah. Jadi 5 nabi ini adalah nabi yang mempunyai tekad yang kuat. Sehingga disebut dengan ulul azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang paling terakhir adalah Al-Mustafa. Untuk siapa ini Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa artinya Al-Mustafa? Sama, yang terpilih, tetapi dari 5 itu. 25, 5 dan 1 Al-Mustafa. Nah, saat ini 25 nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran, itu namanya kan seharusnya kita hafal Pak. Nah, saat ini sinten sing
hafal nama-nama Nabi, Pak? 25 itu. Nah, wonten lagu nih. Nggih, hafal nggih? Alhamdulillah. Sing lintune malih wonten sing hafal? Kula biyen zaman SD diuruhi guru kula sampai saniki tesih eling. Kepengin napa mboten jenengan? Jadi langsung bisa hafal. Dirokno kula nggih. Lagune 17 Agustus, Pak. Nggih. Tapi wingking-wingkinge mboten. Dirokno nggih? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim. Coba tirukan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim. Pun hafal? Malih. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Lagi 1, 2, 3. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Nah, iki sik angel iki. Tapi nama-namanya sudah kenal, okay. Lagi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Su'aib, Musa, Harun. 1, 2, 3. Su'aib, Musa, Harun. Ilyasa, Zulkifli. Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus. 1, 2, 3. Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus. Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, SAW. Nah, coba malih. Sapa ngerti apal Bu nggih. Lah jenengan nek mboten apal terus waktu kirim salam sapa maneh yo. Sapa maneh lali Bu nggih. Malih. 1, 2, 3 bareng kula. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Su'aib, Musa, Harun. Ilyasa, Zulkifli. Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus. Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, SAW. Saya ulangi sekali lagi, nek mboten hafal ndelok YouTube Bu. Nggih. Nek mboten hafal ndelok YouTube. Kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Su'aib, Musa, Harun. Ilyasa, Zulkifli. Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus. Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, SAW. Pun kesuwen mangke nek terus sampai iso. Delok YouTube-e. Pokoke nek wonten lagune niku gampang, nggih. Nek empun nyantol salawase biasane eling. Masya Allah. Lalu setelah para nabi, nggih. Ini kan salam untuk para nabi, Bu. Jadi kalau kita sedang membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu kita kirim salam satu-satu. Salam untuk Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Masya Allah. Kenapa Nabi Muhammad gak disebut? Karena di awal sudah Assalamu alaika. Masya Allah. Kalau panjenengan
lakukan itu maka ruh panjenengan akan nyambung kepada ruhnya para nabi. Nah, sering jenengan paringi salam Bu. Sering jenengan teri jajan ya. Nyambung nanti, Masya Allah. Lalu salam yang kedua yaitu untuk para sahabat, minimal 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Asyara mubasyirina bil jannah. Siapa saja? Monggo. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, alhamdulillah. Sinten malih? Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Abu Ubaidah bin Zarrah, yang satunya adalah Sa'id bin Zaid. Nah, ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika beliau ini masih seger buger. Nggih, durung apa-apa wis dijamin masuk surga. Masya Allah. Nggih. Golek wong wis mati karuan, oh ini husnul khotimah ini. Pasti masuk surga. Tapi ini belum apa-apa, masih seger buger, sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abu Ubaidah bin Zarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir adalah Sa'id bin Zaid. Jadi kalau panjenengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, salam untuk Sayyidina Umar, Utsman, dan seterusnya tadi. Masya Allah. Sekali lagi, dengan demikian maka ruh kita akan nyambung kepada mereka-mereka itu. Lalu salam yang ketiga adalah untuk para istri Nabi, yang disebut dengan Ummahatul Mukminin, ibu daripada orang-orang yang beriman. Karena ibu Pak nggih, maka istri-istri Nabi itu ketika Nabi wafat, walaupun masih muda, tidak boleh dinikah Pak. Karena hukumnya adalah ibu. Sayyidatina Aisyah ketika ditinggal wafat Nabi itu umurnya masih 18 tahun, bayangkan. Masih sangat muda. Oke. Tetapi tidak boleh dinikah. Karena apa? Hukumnya sama dengan seorang ibu. Nah, Talha bin Ubaidillah itu pernah ngeten Pak. Suatu saat Talha sama Aisyah itu kan misanan, ngobrol, nggih, ngobrol, terus Nabi datang. Nabi gitu gak seneng, terus Sayyidatina Aisyah terus masuk mlebu. Talha ini rada ngrundel Pak nggih. Ngomong-ngomong ngono gak oleh. Menilai wis Nabi meninggal tak nikahane wis beres. Kira-kira begitu jawabannya. Ternyata kemudian ada ayat yang melarang itu karena hukumnya Ummahatul Mukminin. Nah, kalau Ummahatul Mukminin sinten Bu? Kita urut dari yang tertua. Sinten? Khadijah. Sebelum Aisyah, ini dua bareng Pak. Bu, dua ini. Saudah binti Jam'ah. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian Hafsah binti Umar. Zainab binti Khuzaimah. Kemudian ada Ummu Salamah. Kemudian ada Zainab binti Jahash. Ada Juwairiyah binti Haris. Sofiyah binti Huyai. Maimunah binti Haris. Dan yang terakhir adalah Maria Al-Qibtiyah. Kok enggak ada bintinya kalau Maria ini? Enggak ada, enggak terlacak. Sebab Maria ini dulu adalah tawanan orang Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi. Bapaknya siapa? Enggak ada yang bisa melacak. Masya Allah, berarti 11. Jadi setelah para nabi, sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian istri-istri nabi, mulai dari Khadijah, salam untuk Khadijah, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Saudah binti Zam'ah, Sayyidatina Aisyah, dan seterusnya. Masya Allah. Lalu yang keempat, masih ada dua Bu, yang keempat sabar. Yang keempat adalah salam untuk putra-putri Nabi. Siapa yang pertama Pak? Bu? Putra Nabi itu yang pertama siapa? Nabi sering disebut
Ya Abul Qasim. Berarti? Iya. Yang pertama namanya Qasim. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulsum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Abdullah. Dan yang ketujuh adalah Ibrahim. Dari 7 ini yang bukan putra putri Khadijah, 7. Itu 7 ngeten nggih. Dari 7 ini yang bukan putra putri Khadijah cuma 1. Ibrahim. Ibrahim ini dari istri Mariatul Qibtiyah, Ibrahim saja. Ngeten nggih. Jadi salam untuk Qasim, untuk Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, kemudian Abdullah, Ibrahim. Yang terakhir sekarang. Yang terakhir berarti untuk siapa tadi? Cucu, nggih, cucu. Ada yang tahu berapa cucu Nabi, Pak? Paling sing jenengan elingi Hasan Husain. Teng pundi-pundi nek takoki, sini cucu Nabi Hasan Husain wis. Yang pertama, nggih, berasal dari Zainab binti Rasulullah yang pertama. Namanya Ali bin Abil As. Ali. Ya. Yang kedua namanya Umamah binti Abil As. Lalu yang ketiga dari Ruqayyah, Abdullah bin Utsman bin Affan. Ya. Abdullah bin Utsman bin Affan. Lalu yang berikutnya berarti sudah ada 3 Pak. Ya. Lalu Ummu Kulsum tidak punya anak. Lalu Fatimah. Nah, Fatimah ini punya anak berapa dengan Sayyidina Ali? Itu Bu? 2 nggih. 5 Bu, nggih, 5 nggih. 5. Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum. Loh, kok podo? Iya. Ini waktu lahirnya ketika wafatnya yang pertama Zainab. Zainab wafat, kemudian Fatimah melahirkan. Oleh Rasulullah diberi nama supaya sama, untuk mengenang Zainab diberi nama Zainab. Lalu yang ke berapa? 4 sama juga. Ketika Ummu Kulsum wafat lahir. Bukan langsung ya, beberapa hari. Akhirnya diberi nama Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum nanti dinikah oleh Sayyidina Umar. Dinikah oleh Sayyidina Umar. Yang terakhir namanya Muhsin bin Ali bin Abu Thalib. Dah, itu Masya Allah. Jadi sekali lagi ketika kita tahiyat, kita ini sebenarnya bersilaturahim kepada orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Mulai dari para nabi, sinten malih? Istri nabi, sahabat nabi, putra-putri nabi, cucu nabi, Masya Allah. Mangkil panjenengan kirimi salam bendino ben salat Bu. Sekali lagi roh kita akan menyambung dengan mereka-mereka itu. Dan insya Allah ketika kelak di akhirat kita akan dipertemukan dengan mereka-mereka. Moro-moro jangan tolah-toleh karena tidak pengalaman daerah sana Bu ya. Tolah-toleh dijawil. Sampean wong siwalan sing biasanya ngirimi aku sholawat salam tuh. Ya aku iki Aisyah sing sering mbok lagokno niku lho. Napa lagune? Nah, Aisyah napa? Ya istri Rasulullah itu yang lagu-lagu itu. Sing wong lanang-lanang dijawil Umar nggih. Tolah-toleh karena tidak pengalaman daerah situ nggih. Dijawil. Aku iki Umar sing sering mbok rasani biyen jarine kreng gitu. Masya Allah. Pun Bu nggih. Jadi sebisa mungkin ketika assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin itu kita kirim salam kepada pendahulu-pendahulu kita yang soleh-soleh. Dengan demikian mudah-mudahan roh kita menyambung dengan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.